Pelatih FC Heerenveen puji Tom Haaien dan Nathan setelah catatkan debut manis di timnas Indonesia. Shin Tae-yong tegaskan generasi emas timnas Indonesia telah dimulai, era Vietnam sudah usai. 5 pemain Persija Jakarta dipanggil timnas U23 Indonesia. Thomas Do langsung ajak Shin Tae-yong ngobrol. Tersisa 4 slot, Erick Thohir, timnas U23 Indonesia masih punya peluang lolos Olimpiade Paris 2024. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Shin Tae-yong tegaskan generasi emas timnas Indonesia telah dimulai, era Vietnam sudah usai. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong semakin percaya diri usai 2 kali menundukkan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih sukses meraih kemenangan ketiga secara beruntun saat berjumpa Vietnam dalam 2 bulan terakhir. Pada Piala Asia 2023, timnas Indonesia sukses mengantongi kemenangan perdana atas Vietnam sejak 2016. Timnas Indonesia sukses menang dengan skor 1-0 lewat gol Asnawi Mangkualam. Terkini timnas Indonesia sukses mengandaskan perlawanan Vietnam dengan skor 3-0 dan 1-0 pada 2 pertemuan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong pun angkat bicara soal rekornya melawan Vietnam akhir-akhir ini. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan era emas Vietnam sudah berakhir. Pada periode emas yang diasuh oleh Park Hang-seo, sangat sulit untuk tim Asia Tenggara termasuk timnas Indonesia untuk mengalahkan Vietnam. Timnas Indonesia selalu menemui batu sandungan kala bersua Vietnam asuhan Park Hang-seo. Sementara itu, Shin kini tengah membangun generasi emas timnas Indonesia. Generasi emas yang sekarang tengah dibangun oleh Shin Tae-yong tersusun dari para pemain berusia muda. Pada laga melawan Vietnam di Jakarta, Shin Tae-yong menurunkan skuad dengan rata-rata usia 21,5 tahun di timnas Indonesia. Sementara pada laga kedua rataannya hanya 22 tahun 5 bulan. Kami melakukan hal yang sama seperti yang kami lakukan selama ini, ujar Shin Tae-yong dilansir Bola Sport. Vietnam adalah tim yang kuat, namun generasi emas Vietnam akan segera berakhir. Di sisi lain, Indonesia sedang membangun generasi emas dan terus maju pemain yang bermain di timnas senior lanjutnya. Rata-rata usia pemain di bawah 23 tahun, pada laga pertama melawan Vietnam berusia 21,5 tahun. Di pertandingan kedua usianya 22 tahun, 5 bulan tidak di atas 23 tahun, jelasnya. Shin Tae-yong pun mengaku bahwa para pemainnya sudah semakin nyaman untuk menjalankan filosofinya di timnas Indonesia. Dirinya mengaku tak mudah untuk mencapai hal tersebut karena memulai fondasi dengan cara memotong generasi dan hasilnya baru terwujud 4 tahun kemudian. Saya mengambil risiko besar saat pertama kali menjabat di Indonesia. Saya fokus membina pemain muda, ujar Shin Tae-yong. Saya menyaksikan banyak pemain, banyak yang tersingkir, dan banyak yang bertahan. Pemain yang bertahan kini menjadi pemain utama timnas Indonesia. Ini telah tercapai. Dalam jangka panjang saya telah melihat jauh ke depan. Para pemain sekarang mengetahui gaya saya dengan baik dan mengikuti dengan baik. Saya bekerja sangat keras. Tim mendapatkan kekuatan karena itu, pungkasnya. Pelatih FC Heerenveen puji Tom Haaien dan Nathan setelah catatkan debut manis di timnas Indonesia. Pelatih SC Heerenveen, Kees van Wonderen, menyambut kembalinya Tom Haaien dan Nathan. Haaien dan Nathan baru saja bertugas dari timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nathan sudah debut pada laga pertama melawan Vietnam pada 21 Maret lalu. Kemudian Haaien baru mendapatkan kesempatan bermain di laga kedua. Debut mereka semakin sempurna setelah masing-masing menyumbangkan 1 assist. Kees van Wonderen menjelaskan Haaien dan Nathan sangat gembira saat kembali ke klub. Mereka datang dengan senyum bahagia setelah debut mengesankan bersama timnas.
Apalagi kedua pemain ini sukses memberikan kontribusi maksimal di skuad Garuda. Ketika Anda bertanya kepada mereka, kedua pemain tersebut memiliki senyuman di wajah mereka. Mereka sudah menantikannya sejak lama dan keduanya menyumbangkan 1 assist, kata KS Van Wonderen dilansir dari laman resmi klub. Sementara itu, Nathan menyampaikan bahwa laga debutnya cukup mengesankan. Apalagi dia bisa bermain saat skuad Garuda menjalani laga kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurutnya, bermain di depan ribuan supporter yang hadir merupakan pengalaman berharga. Pengalaman yang sangat menyenangkan, terutama pertandingan kandang yang menurut saya spesial, bermain untuk semua orang, kata Nathan. Tom Haye juga menyampaikan rasa bangganya pasca membela timnas Indonesia. Momen utamanya adalah saat lagu Indonesia Raya mulai dikumandangkan di stadion. Saat itu dia merasakan bahwa semua proses yang dilewati akhirnya mencapai puncak. Ketika saya mendengar lagu kebangsaan, saya berpikir sekarang pertandingan akan dimulai. Itu sangat menyenangkan, kata Tom Haye. Lima pemain Persija Jakarta dipanggil Timnas Indonesia U23. Thomas Doll bakal negosiasi dengan PSSI dan Shin Tae-yong. Pelatih Persija Thomas Doll mengaku ingin menggelar pembicaraan dengan Shin Tae-yong usai 5 pemain Persija Jakarta mendapat panggilan mengikuti TC Timnas Indonesia U23 jelang Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 dijadwalkan menggelar TC di Dubai, Uni Emirat Arab mulai 1 April 2024. Thomas Doll tidak merinci 5 pemain Persija yang disertakan Timnas Indonesia U23 itu, namun kelimanya diyakini adalah Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Rio Fahmi, Doni Tri Pamungkas, dan Rehan Hanan. Thomas Doll mengaku masih membutuhkan tenaga kelimanya setidaknya hingga pekan ke-31 Liga 1. Tim berjulukan Macan Kemayoran itu akan menjamu Persis Solo. Jika 5 pemainnya diangkut sejak awal oleh Shin Tae-yong ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 di Dubai, Thomas Doll khawatir Persija akan kekurangan pemain untuk melawan Persis. Saya berharap 5 pemain yang dipanggil Timnas Indonesia U23 tidak langsung berangkat setelah Persija menghadapi Bali United Sabtu ini, ujar Thomas Doll dalam YouTube Persija Jakarta. Mungkin akan ada pembicaraan dengan pelatih Timnas Indonesia U23. Mereka mungkin hanya akan absen beberapa hari di latihan Timnas U23. Setelah itu mereka bisa berangkat ke Dubai. Sebab memang tidak ada lagi pemain, bahkan mungkin hanya akan ada 4 pemain cadangan ketika kami melawan Persis. Saya berharap akan ada kesepakatan yang menguntungkan antara kami, pelatih Timnas Indonesia U23 dan PSSI. Sebab jika kelima pemain itu absen ditambah Firza, apalagi jika ada kejadian yang tidak diharapkan kontra Bali United, jelas Thomas Doll. Tersisa 4 slot, Erick Thohir optimis Timnas U23 Indonesia punya peluang lolos Olimpiade Paris 2024. Cabang olahraga sepak bola di Olimpiade Paris 2024 menyisakan 4 slot tersisa. Timnas U23 Indonesia masih bisa merebut salah satu dari 4 slot tersebut meski tantangannya tidak mudah. Untuk menuju Olimpiade Paris 2024, Timnas U23 Indonesia harus berjuang di Piala Asia U23 yang digunakan sebagai ajang kualifikasi untuk zona Asia. Pada ajang itu, Timnas U23 Indonesia tergabung dalam grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024, Timnas Indonesia minimal peringkat ketiga. Pasalnya, peringkat keempat akan menghadapi play-off melawan wakil Konfederasi Afrika. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai Timnas U23 Indonesia memiliki peluang untuk mendapatkan 1 tempat. Drawing Olimpiade Paris 2024 untuk cabur sepak bola sudah dilakukan, tulis Erick Thohir dalam unggahan Instagramnya. Dari 16 tim yang akan berlaga di Olimpiade, masih menyisakan 4 negara. Tantangan yang tidak mudah, tapi Timnas Indonesia U23 masih punya peluang untuk tampil di Olimpiade jika mampu menembus 4 besar Piala Asia U23 di Qatar. Mohon doa dan dukungan untuk Timnas Indonesia U23 agar bisa memberikan yang terbaik di Piala Asia U23, jelas Erick Thohir. Saat ini sudah ada 12 tim yang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Mereka adalah Prancis, Amerika Serikat, Selandia Baru, Argentina, Maroko, Ukraina, Spanyol, Mesir, Republik Dominika, Paraguay, Mali, dan Israel.
Indonesia New Era. Media Korea terus sorot skuad Garuda, mereka jadi ancaman baru di kawasan Asia. Penampilan impresif timnas Indonesia pada dua laga kualifikasi Piala Asia 2026 bulan Maret ini terus menjadi sorotan. Seperti diketahui, pasukan Shin Tae-yong mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 dan 0-3, sekaligus jadi tim Asia Tenggara yang mencatatkan hasil sempurna. Tambahan 3 poin membuat Indonesia berada di posisi kedua klasemen dan dalam jalur yang tepat untuk melaju ke putaran ketiga. Selain itu, mereka akan berjuang untuk lolos ke Piala Dunia edisi selanjutnya. Media asal Korea Selatan, NATO pun juga ikut menyoroti soal ini. Shin Tae-yong dengan pasukannya dianggap sukses memberikan kejutan, di mana sebelumnya mereka berhasil menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Kemenangan atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin menegaskan bahwa skuad Garuda sudah jauh berubah. Shin Tae-yong dan Indonesia semakin dekat untuk lolos ke putaran final Piala Dunia Amerika Utara dan Tengah 2026. Mereka baru-baru ini membawa Indonesia lolos ke Piala Asia AFC 2023 di Qatar. Ini adalah pertama kalinya dalam 16 tahun Indonesia lolos ke turnamen tersebut sejak 2007, ketika mereka menjadi tuan rumah. Tulis laporan NATO. Sejak Piala Asia lalu, skuad Garuda dianggap mulai mengirim tanda bahaya untuk tim-tim kuat Asia. Timnas Indonesia saat ini pun menatap peluang untuk lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026. Tim ini menunjukkan kepada tim-tim Asia bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Babak kualifikasi kedua akan mempertemukan 39 negara yang akan bertanding dalam 9 grup yang terdiri dari 4 tim. Jika penampilan mereka saat ini terus berlanjut, sebuah tempat di putaran final bukanlah hal yang mustahil, tegas NATO. Timnas Indonesia U23 TC di Dubai mulai 1 April. Shin Tae-yong, semoga pemain yang dipanggil ikut semua. Pelatih Timnas U23, Shin Tae-yong berharap pemusatan latihan yang bakal dilakoni timnya jelang Piala Asia U23 2024 bisa diikuti oleh semua pemain yang ia panggil. Demi mematangkan taktik untuk Piala Asia U23, Shin Tae-yong akan membawa Timnas Indonesia U23 ke Dubai, Uni Emirat Arab pada 1 April 2024 buat memulai pemusatan latihan. Rencananya pada 1 April Timnas Indonesia U23 akan berangkat ke Dubai untuk training camp sebelum Piala Asia U23 2024, ujar Shin Tae-yong. Namun Shin Tae-yong masih perlu berkomunikasi dengan PSSI terkait rencana pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 di Dubai. Arsitek asal Korea Selatan itu juga berharap dapat memanggil para pemain terbaiknya. Namun mungkin harus berkoordinasi dengan PSSI lagi bagaimana rencana ke depannya, ujar Shin Tae-yong. Semoga klub-klub bisa bekerja sama untuk melepas pemain-pemain yang akan dipanggil Timnas Indonesia U23 dalam persiapan Piala Asia U23 2024, jelas Shin Tae-yong. Sebelumnya pada Rabu lalu, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji membocorkan jumlah pemain yang akan diboyong Timnas Indonesia U23 untuk training camp di Dubai. Timnas Indonesia U23 berangkat ke Dubai untuk pemusatan latihan sesuai jadwal pada 1 April 2024. Pemain yang dipanggil ada 27 nama, ungkap Sumarji. Perihal pemain yang berkarir di luar negeri yang dapat dibawa Timnas Indonesia U23 ke training camp dan Piala Asia U23, Sumarji belum bisa memastikan. Pemain top Liga Belanda minta maaf tak bisa perkuat Timnas Indonesia, ada apa gerangan? Gelandang klub Liga Belanda NAC Breda Boris Van Schuppen meminta maaf kepada netizen di media sosial. Ia mengaku tak akan bisa membela Timnas Indonesia seperti yang diinginkan netizen. Boris Van Schuppen mengaku berdarah Belanda secara penuh. Sebelumnya, pemain kelahiran 22 November 2001 ini disebut-sebut memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya. Pesan untuk fans Indonesia saya meminta maaf, tulis Boris Van Schuppen dalam akun Instagramnya. Sebab saya sepenuhnya orang Belanda dan tidak akan pernah bisa bermain untuk Timnas Indonesia, jelas Van Schuppen. Rumor Boris Van Schuppen berdarah Indonesia telah mencuat sejak 2021. 3 tahun berselang, pesepak bola bernomor punggung 35 ini baru memberikan klarifikasi perihal asal-usulnya. Alasan saya mengunggah ini adalah karena saya mendapat banyak pesan dan pengikut dari fans Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Terima kasih atas dukungannya, imbu Boris Van Schuppen.
Boris Van-Schuppen adalah produk Akademi Nach Breda. Menurut catatan Transfermarkt, ia telah bermain untuk klub itu sejak 2012 dan dipromosikan ke tim utama pada 2021. Namun Boris Van-Schuppen bukan pilihan utama di Nach Breda. Bahkan sejak akhir musim lalu, ia dilanda cedera yang memaksanya absen selama sekitar 10 bulan. Pada musim ini, Boris Van-Schuppen baru sekali bermain untuk Nach Breda. Dia bermain sebagai pengganti di menit-menit akhir ketika laga versus Jong Utrecht. Nach Breda adalah peserta Eerste Divisi 2023-24 atau kasta kedua Liga Belanda. Hingga pekan ke-31, Boris Van-Schuppen DKK menempati peringkat ke-7 dengan 49 poin dari 31 partai. Akankah Nathan Chu Aon dilepas Heerenveen ke Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23? Timnas Indonesia U23 ingin memanggil Nathan Chu Aon untuk berlaga di Piala Asia U23 2024. Namun hingga kini skuad Garuda belum mendapat jawaban dari klub Nathan SC Heerenveen. Menurut asisten pelatih Timnas Indonesia U23, Nathan masih masuk dalam kriteria usia untuk bermain di Piala Asia U23 2024 Qatar. Pemain yang boleh didaftarkan ke Piala Asia U23 maksimal lahir pada 1 Januari 2002, sementara Nathan lahir pada 22 Desember 2001. Namun yang jadi masalah Piala Asia U23 tidak masuk kalender FIFA, sehingga setiap tim tidak wajib melepas pemainnya. Aturan itu menjadi pijakan SC Heerenveen untuk menahan Nathan Chu Aon dari panggilan Timnas Indonesia U23. Sebelumnya, Nathan telah membela timnas senior di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Usia Nathan Chu Aon masih masuk untuk Piala Asia U23 2024, tapi kami masih menunggu komunikasi dengan klubnya seperti apa, ujar Nova Arianto. Namun, rasanya agak berat timnas Indonesia U23 memanggil Nathan. Sebab bek berusia 22 tahun itu masih berjuang mencari menit bermain di Heerenveen. Sejak bergabung dengan klub Eredivisie pada pertengahan musim ini, Nathan baru 2 kali bermain. Pesepak bola berkaki kidal itu bisa melewatkan 4 partai Liga Belanda jika merapat ke Timnas Indonesia U23. Selain Nathan Chu Aon, Timnas Indonesia U23 juga ingin menyertakan para pemain abroad lainnya seperti Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ilkan Bagot, Ivar Jenner, dan Pratama Arhan. Timnas Indonesia tangguh karena punya kedalaman skuad, tapi ada satu PR yang masih harus dibenahi STY. Apa itu? Timnas Indonesia semakin memperlihatkan peningkatan yang cukup pesat. 2 kemenangan yang diraih atas Timnas Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memperlihatkan catatan tersebut. Berdasarkan analisis pengamat, salah satu faktor di balik keberhasilan ini ialah hadirnya pemain-pemain keturunan berkualitas yang menambah kedalaman skuad Timnas Indonesia. Namun, ada pekerjaan rumah yang mesti segera diperbaiki. Pasalnya, Timnas Indonesia masih akan menghadapi 2 pertandingan krusial di Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. 2 laga ini menentukan langkah anak asuh Shin Tae-yong untuk lolos ke fase berikutnya. Mantan pelatih Persis Solo Rasiman menilai bahwa keunggulan Timnas Indonesia saat ini adalah kedalaman skuad. Hadirnya pemain-pemain naturalisasi bisa menambah opsi Shin Tae-yong. Terbukti ada banyak pemain yang absen pada laga pamungkas, mulai dari Mark Klok, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Jordi Amat, Ilkan Bagot, dan Saine Patinama. Itu belum termasuk amunisi lokal seperti Pratama Arhan, Dimas Drajat, Nadeo Argawinata, hingga Muhammad Riyandi. Kalau saya melihat dari komposisi pemain yang ada saat ini, Timnas Indonesia memiliki kedalaman skuad yang cukup baik. Itu tidak pernah kita miliki sebelumnya, kata Rasiman. Artinya, jika ada yang absen 1 atau 2 pemain tidak akan banyak berpengaruh. Misalnya, saat Sandi, Arhan, Ivar, dan Rafael tidak bermain, bisa digantikan pemain lain yang kualitasnya tidak jauh berbeda, lanjut Rasiman. Ia juga menjelaskan Shin Tae-yong masih memiliki pekerjaan rumah untuk mencari penyerang yang bisa diandalkan sebagai mesin gol di lini serang. Sebab selama beberapa laga terakhir, skuad Garuda tak memiliki sosok yang mematikan di depan gawang.
Ramadan Sananta memang bisa mencetak gol pada laga terakhir, tapi sebelumnya belum ada striker yang bisa rutin menyumbang gol. Kalau berbicara soal pekerjaan rumah, tampaknya ada di posisi striker, karena memang dari beberapa pertandingan kita tidak memiliki mesin gol yang betul-betul mematikan, ujar Rasiman. Sananta memang akhirnya bisa kembali mencetak gol lagi. Menurut saya, dia adalah salah satu striker yang mematikan. Dia hanya dengan peluang sedikit saja bisa mencetak gol. Dia adalah pemain yang memang punya conversion rate tertinggi. Apabila di sektor itu diperbaiki, menurut saya timnas Indonesia bakal memiliki chance yang sangat besar untuk bisa melaju ke babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tegas Rasiman. Mantap! Ini 13 pemain timnas senior yang bisa dibawa Shin Tae-yong ke Piala Asia U23 2024. Seperti diketahui, Shin Tae-yong baru saja mengantarkan timnas Indonesia 2 kali menang atas timnas Vietnam di lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menang 1-0 di kandang sendiri, timnas Indonesia menggilas Vietnam di Stadion Maidin dengan skor 3-0. Hebatnya, kemenangan itu disabet timnas Indonesia bermodalkan pemain-pemain muda. Dari 26 nama yang didaftarkan, setengah diantaranya masih berusia di bawah 23 tahun. Karena itu 13 nama ini sejatinya dapat didaftarkan untuk ambil bagian di Piala Asia U23 yang dilangsungkan di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Sejatinya jumlahnya bisa menembus 15 nama jika menghitung Egy Maulana Fikri dan Jay Itzes yang kini berusia 23 tahun. Namun dua pemain ini tak bisa tampil di Piala Asia U23 karena secara regulasi tidak memenuhi syarat pemain yang main maksimal kelahiran 2001. Lantas siapa saja 13 nama yang dimaksud? Mereka ialah Hernando Ari, Adi Satrio, Rizky Ridho, Nathan Chu, Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaman, Arhan Fikri, Ramadan Sananta, Rafael Struik, Hoki Caraka, dan Ivar Jenner. Namun ada satu kendala yang dialami Shin Tae-yong. Rencana Shin Tae-yong membawa pemain-pemain yang merumput di luar negeri seperti Justin Hubner maupun Marcelino Ferdinand tidak semudah membalikan telapak tangan. Sebab Piala Asia U23 tak masuk ke dalam agenda resmi FIFA, sehingga klub tidak wajib melepas sang pemain ke timnas Indonesia U23. Kondisinya semakin parah karena sejumlah klub Liga 1 seperti Persija Jakarta hingga Borneo FC juga keberatan melepas sang pemain ke timnas Indonesia U23. Padahal jadwal pemusatan latihan semakin dekat. Kabarnya para pemain yang dipanggil akan berkumpul di Jakarta pada Minggu 31 Maret besok. Setelah itu mereka akan berangkat ke Dubai pada Senin 1 April untuk menggelar pemusatan latihan. Di Piala Asia U23 sendiri, timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania.